warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel saya Hedi Apsari. Tentunya belajar matematika menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat-sehat selalu ya. Dan yang pasti itu harus tetap semangat untuk belajar. Baiklah, untuk video pada kali ini, di sini saya akan membahas mengenai materi fungsi kuadrat. Seperti yang sudah saya tuliskan di papan tulis ya, bahwa bentuk baku dari fungsi kuadrat itu adalah f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c itu adalah anggota bilangan real. Dengan grafik nantinya yaitu berbentuk parabola dengan persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini sama ya, maka dapat dituliskan f(x) itu sama dengan y. Nanti pada saat menggambar grafik itu yang pertama, jika A-nya lebih dari 0, ini A-nya lebih dari 0, berarti A-nya itu adalah positif, maka untuk grafiknya itu adalah membuka ke atas. Sedangkan apabila A-nya itu adalah kurang dari 0, berarti di sini A-nya itu negatif, maka untuk grafiknya itu adalah membuka ke bawah dengan model seperti ini. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada melukis grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan metode tabel, di mana sudah saya tuliskan soalnya di papan tulis, yaitu adalah lukislah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 dengan domain atau daerah asal x lebih besar sama dengan min 5 dan x lebih kecil sama dengan 3. Coba kita lihat dulu. Untuk x-nya, apabila ada model dengan himpunan seperti ini, dapat kita tuliskan adalah min 5-nya ikut ya. Kenapa ini min 5-nya ikut? Karena ada tanda lebih dari atau sama dengan. Berarti min 5, kemudian min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3-nya itu juga ikut serta karena ada tanda kurang dari sama dengan. Baiklah, setelah kalian menemukan x-nya ya, tugas kalian itu adalah memasukkan x tersebut ke dalam tabel. Di sini tabelnya sudah saya buat ya. Kita tinggal masukkan saja untuk angka, kemudian di sini kita masukkan min 5, min 4, min 3, kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Udah ya, jelas ya. Kemudian untuk langkah yang berikutnya adalah dari fungsi kuadrat itu sendiri, silahkan kalian masukkan per suku itu ke dalam tabel yang sudah kalian buat. Di sini ada yang 03 ya, karena sukunya ada 3. Maka dapat kita masukkan untuk yang pertama x kuadrat kita masukkan. Ini. Kemudian plus 2x ya, positif kita masukkan di sini. Kemudian suku yang berikutnya adalah min 8, itu juga kita masukkan. Seperti ini. Setelah untuk x selesai kita masukkan semua, kemudian untuk dari fungsi kuadratnya sudah kita masukkan, maka untuk yang bagian bawah itu ditulis y sama dengan f(x) karena nilainya y itu adalah sama dengan f(x) atau hasilnya ya. Kemudian poin bawah sendiri itu adalah x, y, dimana ini nantinya yang akan kita gunakan untuk menggambar grafik fungsinya dengan menggunakan titik koordinat. Oke, sekarang kita mulai coba untuk mengisi tabel yang sudah kita buat ya di papan tulis ini. Baiklah, saya akan memberikan satu contoh dulu untuk yang pertama. Di sini saya mau menggunakan angka negatif 5. Jadi caranya silakan perhatikan ya. Negatif 5 di sini kita masukkan ke x kuadrat. Berarti untuk cara menghitungnya artinya x kuadrat kita ganti dengan negatif 5. Berarti negatif 5 kuadrat. Artinya negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya adalah 25. Kemudian untuk yang berikutnya, ini tabel untuk yang 2x, bagian 2x. Sama seperti tadi, x di sini kita ganti dengan negatif 5. Berarti dapat dihitung 2 dikali negatif 5, itu hasilnya adalah negatif 10. Jelas ya? Kemudian untuk yang tabel untuk bagian negatif 8, karena di sini tidak ada unsur variabel ya, maka untuk negatif 8 tersebut kita sama tulis negatif 8. Setelah pada poin x kuadrat, 2x dan negatif 8 terisi, dapat kita hitung
hasilnya lewat ini ya. 25 dikurangi 10 itu hasilnya adalah 15. Kemudian 15 dikurangi 8 jawabannya adalah 7. Kita tuliskan di sini. Maka dapat dibuat titik koordinat yaitu kali-kali negatif 5,7. Udah ya? Oke, kita coba untuk angka yang berikutnya atau X yang berikutnya. Kita masukkan dengan negatif 4. Sama caranya seperti tadi, X kuadrat di sini kita ganti dengan angka negatif 4. Berarti dapat dihitung negatif 4 kuadrat. Negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya adalah 16. Kemudian 2X ya. X-nya kita ganti dengan negatif 4. Berarti 2 dikali negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 8. Kemudian untuk yang bagian negatif 8 karena tidak ada variabelnya, kita tulis saja negatif 8. Sekarang kita hitung. 16 dikurangi 8 hasilnya adalah 8. 8 dikurangi 8 hasilnya adalah 0. Maka dapat dituliskan menjadi titik koordinat yaitu negatif 4,0. Untuk soal yang nomor 1 sudah saya isikan secara lengkap tabelnya ini. Mungkin kalian bisa cek dengan hasil pekerjaan kalian apakah sudah sama atau belum dengan apa yang saya tuliskan di papan tulis. Silakan mungkin bisa dicek ulang untuk min 3, kemudian dengan min 5, min 2, dengan min 8 dan seterusnya. Pesan saya pada saat kalian menghitung menggunakan tabel, tolong berhati-hati dan teliti. Karena hitung tabel ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan koordinat kartesius. Setelah tadi kalian membuat tabel ya, berarti yang harus kalian lakukan selanjutnya itu adalah menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan koordinat kartesius. Kita ingat kembali yang namanya menggambar koordinat kartesius itu jangan sampai lupa. Cara membaca titiknya itu dimulai dari X, Y, di mana X itu adalah sumbu yang bentuknya adalah horizontal dan Y itu adalah vertikal. Coba kita mulai dari titik yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu negatif 5,7. Jangan lupa X, Y, artinya yang horizontal terlebih dahulu, baru yang vertikal. Negatif 5,7 di manakah letaknya untuk sumbu X? Di sini ya. Kemudian 7, sumbu Y terletak di atas. Maka dapat dibuat titik negatif 5,7 berada di bagian ini. Kemudian untuk titik yang kedua adalah negatif 4,0. Negatif 4 ya, 0. Maka sini negatif 4,0. Selanjutnya negatif 3, negatif 5. Berarti kita lihat dulu dari sumbu horizontal. Negatif 5, negatif 3, negatif 5. Di sini ya. Nah ini kita buat titiknya. Negatif 3, negatif 5. Kemudian negatif 2, negatif 8. Negatif 2, negatif 8. Itu berada di bawah. Nih. Untuk yang di papan tulis itu adalah titik yang sudah saya gambarkan semua ya di koordinat kartesius. Ini tadi negatif 1, negatif 9, kemudian 0, negatif 8, 1, negatif 5, 2,0, 3,7. Tugas kalian selanjutnya itu adalah menarik garis dari titik awal pertama kalian buat hingga titik akhir dengan tanpa menggunakan penggaris. Oke, nih. Setelah kalian tarik garis, kalian buat kurvanya, itu berarti jadilah yang dinamakan grafik fungsi kuadrat. Setelah kalian tadi membuat tabel tentang grafik fungsi kuadrat, kemudian kalian juga sudah menggambar grafik fungsi kuadratnya, masih ada hal yang harus kalian pelajari lagi, yaitu untuk istilah-istilah dari grafik fungsi kuadrat. Untuk istilah-istilah dari grafik fungsi kuadrat di sini ada 6 ya, sudah saya tuliskan di papan tulis. Untuk istilah yang pertama itu adalah titik puncak atau titik balik. Di sini untuk menentukan apakah itu titik puncak atau titik balik itu bisa kalian lihat dari gambarnya ini ya. Apabila gambar grafiknya itu membuka ke atas,
maka yang kita gunakan itu adalah titik balik. Berbeda apabila grafiknya itu membuka ke bawah, maka yang kita gunakan itu adalah titik puncak. Di sini titik baliknya dapat kita lihat ya, terletak di -1, -9, maka dapat dituliskan di sini titik balik atau titik puncaknya adalah -1, -9. Kemudian untuk istilah yang kedua itu adalah sumbu simetri ya. Apabila kalian sudah bisa menentukan di manakah titik puncak atau titik balik, untuk menentukan sumbu simetri itu mudah sekali. Maka di sini kita dapat buat garis putus-putus ya. Nah, ini garis putus-putus ini itu yang dinamakan dengan sumbu simetri. Ini. Maka di sini untuk sumbu simetrinya, karena titik puncaknya itu -1, -9, sumbu simetrinya, maka yang kita ambil adalah X-nya. Berarti sumbu simetrinya dapat dituliskan adalah X sama dengan -1. Kalian lihat ini putus-putusnya. Kemudian untuk nilai minimum atau nilai maksimum itu juga acuannya kita dapat lihat dari gambar, itu dari titik puncak atau titik balik di sini. Kalau tadi X kita gunakan untuk sumbu simetri, sekarang untuk nilai minimum atau nilai maksimum yang dapat kalian lihat itu adalah sumbu Y-nya di sini. Berarti nilai dari nilai min atau nilai max itu adalah Y sama dengan -9. Jadi kesimpulannya untuk titik puncak maupun titik balik itu adalah penggabungan dari sumbu simetri dan nilai minimum atau nilai maksimum. Itu untuk 3 istilah dari grafik fungsi kuadrat. Sekarang untuk istilah yang keempat itu ada yang dinamakan pembuat nol fungsi atau biasa juga disebut dengan titik potong sumbu X. Dari istilah yang keempat ini, apabila kita lihat lewat gambar, itu dapat kita amati adalah di mana sumbu X ya itu yang dilewati oleh grafik tersebut. Maka di sini sumbu X yang dilewati grafik fungsi kuadrat itu adalah di sini. Maka dapat kita buat kesimpulan ini adalah pembuat fungsi nolnya. Maka dapat dituliskan X sama dengan -4 dan X sama dengan 2. Mudah sekali ya. Sekarang untuk istilah yang kelima itu adalah titik potong sumbu Y, dimana kita lihat untuk sumbu Y-nya, coba kita amati sumbu Y ya. Sumbu Y yang dilewati atau yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat itu terletak di titik Y berapa? Kita lihat ini sumbu Y-nya berarti di sini. Maka untuk titik potong sumbu Y dapat dituliskan Y sama dengan -8. Seperti itu perbedaan antara istilah yang keempat dengan istilah yang kelima. Sedangkan untuk istilah yang keenam itu adalah seperti yang sudah saya katakan tadi, itu grafik membuka ke atas atau ke bawah. Ini grafiknya itu adalah membuka ke atas karena A-nya itu lebih dari 0, di mana A-nya adalah 1. Demikianlah tadi istilah-istilah dari grafik fungsi kuadrat yang harus kalian pelajari dan harus kalian ketahui. Sekarang kita lihat untuk soal yang kedua. Di sini sudah saya tuliskan yaitu fx sama dengan 3 plus 2x min x kuadrat dengan x-nya sudah diketahui -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Caranya sama seperti tadi, kita masukkan x-nya dalam tabel ya. Setelah itu untuk soalnya karena terdiri dari 3 suku, maka kita harus memasukkannya satu persatu. Untuk yang pertama berarti 3 kita masukkan. Kemudian di sini ada plus 2x, maka kita tulis 2x di sini. Yang berikutnya adalah negatif x kuadrat ya. Berikutnya yang bawah itu adalah y sama dengan fx. Kemudian yang paling akhir adalah x, y. Oke, kita coba kerjakan dulu untuk x yang pertama yaitu x negatif 2. Kita lihat. Untuk yang pertama di sini 3. Karena di sini 3 tidak ada variabelnya, maka kita tulis saja 3. Berarti di sini nanti semua
itu angkanya adalah 3. Kemudian untuk yang kedua itu adalah 2x ya di sini. 2x itu artinya 2 dikali x, maka x-nya kita masukkan ini. Berarti 2 kali negatif 2, jawabannya adalah negatif 4. Kemudian untuk yang berikutnya itu adalah min x kuadrat. Tolong diperhatikan, apabila ada tanda negatif, untuk mempermudah kalian menghitung, sebaiknya untuk negatif seperti ini kalian selipkan angka 1 ya di sini. Itu hanya untuk mempermudah kalian. Jadi caranya menghitung itu adalah seperti ini. Kita biarkan dulu negatif satunya, karena kita masukkan x kuadrat, kita masukkan angka negatif 2. Berarti di sini yang kita hitung itu adalah negatif 2 kuadrat terlebih dahulu. Negatif 2 kuadrat artinya negatif 2 kali negatif 2 hasilnya adalah 4. Baru 4 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 4. Setelah terisi semua, kita hitung 3 dikurangi negatif 4 itu adalah negatif 1. Negatif 1 negatif 4 utang 1 utang lagi negatif 4, berarti jawabannya adalah negatif 5. Maka dapat dituliskan menjadi negatif 2, negatif 5. Jelas ya? Kita coba satu lagi untuk yang negatif 1. Ini 3 karena tidak ada variabelnya, kita masukkan 2 dikali negatif 1 itu adalah negatif 2. Kemudian ini cara menghitungnya sama seperti tadi, kita biarkan dulu negatif 1-nya. Kemudian kita masukkan x kuadratnya, kita ganti dengan angka ini ya. Oke, kita lihat negatif 1 kuadrat artinya negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah 1. Baru setelah itu 1 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Maka dapat kita hitung menjadi 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Maka dapat dituliskan menjadi titik koordinat negatif 1,0. Demikian tadi untuk dua contoh titik yang pertama. Berarti tugas kalian di rumah ya, dan nanti tentunya harus kalian kumpulkan juga ya tugasnya ya, adalah silakan kalian lengkapi tabelnya. Ini 0, 1, 2, 3, 4 kalian isi, kalian lengkapi, kalian kerjakan. Setelah itu kalian harus menggambarnya ke dalam bentuk grafik fungsi kuadrat. Setelah itu kalian cari istilah-istilah dari grafik fungsi kuadrat. Ada 6. Setelah kalian kerjakan soal yang nomor 2 tadi, masih ada satu soal lagi untuk latihan kalian dan sebagai tugas kalian ya, yaitu di sini fx sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 8 dengan domainnya adalah x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 4. Silakan kalian coba cari seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu dengan pertama membuat tabel, yang kedua adalah menggambar grafiknya, kemudian yang ketiga adalah mencari istilah-istilah grafik fungsi kuadratnya. Oke, demikianlah tadi video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa untuk kalian kerjakan ya latihan soalnya, dan jangan lupa juga untuk segera dikumpulkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di postingan video saya selanjutnya. Tentunya jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, kemudian tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih, sampai ketemu lagi di postingan saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tentunya adalah share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.